Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai perubahan dan pengembangan PT Pegadaian atau Persero. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viko sebagai moderator. Kemudian rekan saya Indri Karamasari. Kemudian ada Suci Ramadanti. Selanjutnya ada Heru Sasmito. Dan ada Kak Moni Septiani. Nah, sebelum itu materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Viko. Baik, yang pertama pendahuluan latar belakang. Chester Bernard dalam Gibson 1998 menyebutkan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Selanjutnya, semua organisasi harus berubah dan mengembangkan diri karena adanya tekanan dari lingkungan internal maupun eksternal. Di masa depan, sebuah organisasi harus senantiasa melakukan perubahan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang bentuk jenis dan intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai tuntutan tersebut akhirnya menjadi kesimpulan bahwa perubahan organisasi merupakan hal yang sangat penting. Tanpa perubahan organisasional, manajemen tidak mungkin mempertahankan keunggulannya. Pengembangan organisasi dapat membantu suatu organisasi untuk menciptakan responsif terhadap perubahan-perubahan dengan cara melakukan perubahan. Artinya semua organisasi berubah dan mengembangkan diri karena adanya tekanan dari lingkungan internal maupun eksternal, walaupun perubahan terjadi lebih pada lingkungan. Pengembangan organisasi dapat membantu suatu organisasi untuk menciptakan responsif terhadap perubahan dengan cara melakukan perubahan dalam organisasi. Organisasi perlu direncanakan, diarahkan, dan dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di dalam organisasi tersebut. Pengembangan organisasi dapat dilaksanakan dengan perubahan struktur yang sudah ada dan mengembangkan sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi itu. Apapun bentuk dari organisasi itu, baik publik maupun privat, keberhasilan suatu organisasi harus disertai kekuatan sumber daya yang memadai sehingga tercapai sasaran diharapkan. Selanjutnya, pengembangan persaingan usaha yang semakin kompetitif dan ketat menuntut para pelaku bisnis untuk dapat mengelola pengembangan persaingan usaha yang semakin kompetitif dan ketat menuntut para pelaku bisnis untuk dapat mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Maksudnya saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri di mana teknologi sangat dibutuhkan. Revolusi industri dapat menyatukan dunia digital dan fisik serta menawarkan peluang baru untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan menggunakan informasi. Dalam perkembangan persaingan usaha yang semakin positif, agar mampu memenangkan persaingan dibutuhkan suatu perencanaan dan pengendalian yang andal dan profesional agar operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Perusahaan yang mampu mengendalikan operasi perusahaan secara efektif dan efisien dengan tidak mengabaikan mutu secara ketat dalam tujuannya berbagai upaya dan menggunakan pendekatan guna memecahkan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu PT Pegadaian merupakan adalah suatu badan usaha milik negara Indonesia yang usaha intinya bergerak dalam bidang jasa sebagai salah satu lembaga kegiatan non perbankan memberikan pelayanan dan kepada masyarakat untuk mendapatkan secara cepat dengan melalui kredit. Salah satu kegiatan utama PT Pegadaian adalah kredit cepat dan aman. Kegiatan ini berupa pinjaman dana yang disalurkan ke masyarakat dengan harapan masyarakat menggunakannya untuk berbagai kepentingan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga untuk menjamin sustainable PT Pegadaian Persero ke depannya dibutuhkan perubahan pengembangan organisasi yang diupayakan dengan menerapkan strategi dan inovasi lainnya untuk mendukung pemberian pelayanan publik yang baik, efisien, dan efektif. Selanjutnya, diagnosa. Tujuan PT Pegadaian pada intinya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Berikutnya ada struktur. Dapat terlihat di sini struktur organisasi dari PT Pegadaian Persero. Selanjutnya ada penghargaan.
Penghargaan pada tahun 2021 PT Pegadaian mendapatkan sebanyak 6 kategori penghargaan. Selanjutnya tata kerja. Tata kerja pada PT Pegadaian yaitu mengambil prinsip good corporate governance yang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Peraturan 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Selanjutnya next slide. Selanjutnya yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Indri. Kepada Saudara Indri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Heru. Intervensi PT Pegadaian Persero. 1. Pembinaan dan pelatihan. Pembinaan sumber daya manusia SDM di Pegadaian memiliki suatu tujuan, di mana tujuan pembinaan tersebut sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama antara PT Pegadaian Persero dengan Serikat Pekerja Pegadaian yang di dalamnya terdapat pasal 29 tentang SDM. Pembinaan SDM tersebut bertujuan untuk A1. Membentuk SDM yang profesional dan memiliki kompetensi. 2. Memelihara dan mengembangkan motivasi serta ketenangan kerja. 3. Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas dan kerja. 4. Menciptakan, memelihara, dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja. 5. Memberikan kepastian adanya pengembangan karir pegawai. 2. Proses konsultasi PT Pegadaian. Agar SPI berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembentukannya, maka diperlukan internal audit charter, sehingga dicapai pemahaman bersama terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan SPI oleh direksi, komisaris, dan seluruh jajaran manajemen perusahaan. Di sisi lain, eksistensi dan pelaksanaan tugas SPI dapat diterima dan didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan perusahaan, serta menjadi pedoman bagi seluruh auditor internal SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketiga, intervensi pihak ketiga, PT Pegadaian. Hubungan industrial merupakan suatu hubungan yang terbentuk antar para pelaku proses produksi, baik barang maupun jasa, yaitu antar perusahaan, pegawai, dan pemerintahan selaku pemeran di bidang ketenaga kerjaan melalui tindakan dan hubungan komunikasi. Jalinan hubungan industrial dapat juga dilihat melalui tindakan dan hubungan komunikasi yang disebabkan karena karakteristik dan budaya masing-masing pegawai berbeda. Yang keempat, pembentukan tim PT Pegadaian. PT Pegadaian sudah menerapkan pembentukan tim atau penambahan kapasitas SDM, mulai dari penerimaan dan sampai saat bekerja yang berkala setiap 6 bulan satu kali. Rencana strategis yaitu strategi khusus untuk mengantisipasi persaingan ekonomi di era digital dan memasuki industri. Yang kedua, aliansi. Aliansi adalah sebuah hubungan orang, kelompok, atau negara yang tergabung bersama untuk saling menguntungkan atau mencapai tujuan bersama, baik memakai perjanjian atau tidak. Para anggota aliansi disebut sekutu. Yang kedua, perubahan budaya PT Pegadaian, yaitu perubahan dari program konvensional menjadi program teknologi atau menggunakan aplikasi atau smartphone yang mempermudah akses kinerja PT Pegadaian dan masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Ketiga, merancang bentuk organisasi. Rancangan atau bentuk organisasi pada perusahaan PT Pegadaian merupakan struktur organisasi yang sangat mudah dilakukan, di mana tiap bawahan memiliki kesopanan kerja terhadap atasan, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, pembelajaran organisasi dan
pengetahuan manajemen PT Pegadaian. Knowledge management adalah kerangka kerja untuk merancang tolong slide-nya. Knowledge management adalah kerangka kerja untuk merancang tujuan, struktur, dan proses organisasi sehingga organisasi dapat menggunakan apa yang diketahui untuk dipelajari dan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan komunitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Ramadhani. Pada Suci dipersilakan. Techno-structural intervention. 1. Desain struktur. Desain struktur adalah proses untuk memilih dan menentukan sistem struktur dengan spesifikasi yang tepat yang membuat struktur aman, tahan lama, dan ekonomis, termasuk pemilihan dan penentuan bahan, teknologi, geometri, dimensi-dimensi untuk seluruh elemen struktur yang membentuk sistem struktur agar mampu bertahan selama umur rencana struktur tersebut. Yang kedua ada downsizing, yaitu perampingan. Perampingan adalah strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas di dalam organisasi mereka. Itu melibatkan mengurangi karyawan, membuat perusahaan lebih kecil dengan memberhentikan mereka. Perusahaan mungkin menghapus posisi jabatan atau menghilangkan pekerjaan yang tumpang tindih, atau mereka menghapus divisi spin-off unit yang tidak terkait dengan bisnis inti atau menjual unit yang tidak produktif, dan itu biasanya menyertai restrukturisasi organisasi. Yang ketiga ada re-engineering atau penguatan sistem. Berdasarkan re-engineering PT Pegadaian Persero sebagai penguatan sistem menyadari bahwa optimalisasi pemanfaat teknologi informasi dapat membawa perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis serta mampu mengakomodir perubahan industri di keuangan. Selanjutnya ada Human Resource Management Intervention. Yang pertama itu ada pengaturan tujuan. Pengaturan tujuan Pegadaian adalah perusahaan negara yang berstatus perusahaan umum atau perum. Perum merupakan perusahaan milik negara yang seluruh modalnya diatur oleh negara, artinya modal yang berasal dan dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua ada sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Upah adalah hak yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir merupakan suatu proses perencanaan yang memungkinkan para karyawan untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran karir dan jalur-jalur yang menuju ke sasaran atau tujuan tersebut. Yang keempat ada pengelolaan keanekaragaman kerjanya. Dalam PT Pegadaian, Persero menjadi salah satu perusahaan jasa keuangan yang sangat mendukung kesetaraan gender untuk kaum perempuan dalam berkarir dan di perusahaan. Yang terakhir ada stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi dari seorang karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Moni Septian. Pada Moni, persilakan. Analisis intervensi PT Pegadaian. Yang pertama, pembinaan dan pelatihan. Proses yang membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, proses konsultasi. Proses yang membantu anggota kelompok mendiagnosis berfungsinya kelompok dan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah organisasi. Yang ketiga, intervensi pihak ketiga. Berfokus pada hubungan interpersonal yang tidak berfungsi dalam organisasi. Intervensi ini digunakan untuk membantu anggota organisasi memecahkan konflik dengan metode seperti pemecahan masalah, tawar-menawar, dan konsiliasi. Yang keempat, pembentukan tim. Proses pengembangan tim membantu anggota kelompok mendiagnosis proses kelompok dan pemecahan masalah. Yang kelima, pertemuan organisasi untuk menyelesaikan masalah. Intervensi ini diterapkan ketika organisasi mengalami stres dan ketika manajemen membutuhkan untuk mengatur resource dalam rangka pemecahan masalah. Yang keenam, hubungan antar kelompok. Bentuk intervensi ini antara lain microsome group intervention, yaitu suatu kelompok kecil terdiri dari orang-orang yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dipecahkan. Selain itu, model intergroup konflik yang melibatkan seorang konsultan yang membantu dua kelompok memahami sebab-sebab konflik dan memilih solusi yang tepat. Yang ketujuh, intervensi kelompok besar.
Intervensi ini melibatkan berbagai stakeholder dalam pertemuan besar untuk memperjelas nilai-nilai yang dianggap penting, mengembangkan cara kerja baru, menyampaikan visi organisasi, atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Strategic intervention, yang pertama, rencana strategis. Tahap perumusan dan penyusunan strategi pemasaran yang tepat terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan input dasar, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Formulasi strategi dimulai dengan tahap pengumpulan input dasar untuk merumuskan strategi, yaitu identifikasi dan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kedua, aliansi. Penerapan strategi aliansi yang diterapkan PT Pegadaian meningkatkan bisnis ke seluruh Indonesia melalui kolaborasi baru dengan 7 mitra yang terdiri dari perusahaan BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, dan perguruan tinggi. Adapun 7 mitra tersebut yaitu PT Bank Tabungan atau BTN, PT Bank Muamalat Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Perkumpulan Muslimah, Himpunan Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia, Lembaga Wakaf Majelis Utama Indonesia, dan Kementerian Sosial. 3, jaringan Pegadaian memiliki kekuatan network yang kuat. Bagi PT Pegadaian, kerjasama tersebut memiliki nilai strategis untuk meningkatkan dan memperbaiki akses jaringan global agar lebih efektif dan efisien. Pertumbuhan e-commerce yang juga sangat pesat, sehingga membutuhkan dukungan logistik yang andal baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, perubahan budaya. Budaya ada dalam PT Pegadaian yang selama ini sudah baik, namun perlu ditingkatkan, dan budaya organisasi yang masih kurang baik harus diperbaiki, khususnya mengenai adanya perbedaan persepsi karyawan dan persepsi pimpinan yang akan berdampak terhadap keharmonisan sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Lima, merancang bentuk organisasi. Struktur organisasi di setiap perusahaan pastilah berbeda-beda. Namun umumnya terdapat jajaran direksi, manajer, dan kepala divisi. Divisinya bagaimana dan rangkanya seperti apa harus dicocokkan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Dalam penyusunan sebuah struktur organisasi juga sebaiknya memprioritaskan kebutuhan, efisiensi, serta kemampuan personil yang dimiliki. Yang keenam, pembelajaran organisasi dan pengetahuan manajemen. Banyak perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan knowledge management, salah satunya adalah perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan Gadai. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya. Persaingan yang ketat di sektor jasa keuangan Gadai di antara sektor jasa keuangan lainnya, baik swasta maupun milik daerah, di mana harus mampu bersaing untuk mengenalkan produk atau jasa yang mereka miliki dengan berbagai macam kelebihan dan keunggulannya kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viko. Baiklah, terima kasih kepada kamu nih. Selanjutnya yaitu analisis teknostruktural intervention pada PT Pegadaian Persero. Yang pertama itu desain struktur. Pada PT Pegadaian dapat dikelompokkan beberapa orang berdasarkan tugas yang mereka lakukan dalam kehidupan profesional atau menurut tugas yang dilakukan dalam organisasi. Namun pada pemimpin wilayah PT Pegadaian membawai adanya bagian operasional dan pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM, bagian logistik, dan kantor cabang. Selanjutnya itu adalah re-engineering, yaitu atau penguatan sistem. Berdasarkan penguatan sistem, PT Pegadaian sebagai penguatan sistem menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dapat membawa perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis serta mampu mengakomodir perubahan industri di keuangan. 3 yaitu downsizing atau perampingan. Dalam PT Pegadaian memiliki langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero karena hal itu merupakan bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi BUMN yang sebagaimana direncanakan dalam Master Plan tahun 2010 sampai 2014. Setelah direstrukturisasi menjadi Persero, pemerintah juga berencana untuk menjadikan PT Pegadaian sebagai pengusaha perseroan terbuka dengan menjual sebagai sahamnya
kepada publik melalui program privatisasi. Kebijakan ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi dan peran PT Pegadaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah. Analisis Human Research Management Intervention pada PT Pegadaian Persero. Nah, yang pertama itu pengaturan tujuan, yaitu dalam pengaturan ini PT Pegadaian memiliki tujuan yang mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman untuk mencegah praktik pegadaian gelap dan mampu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Kedua, sistem upah, yaitu PT Pegadaian memiliki banyak sekali cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan upah ini diamankan memiliki upah dengan nominal yang berbeda-beda tergantung dari golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Ketiga, yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Dilakukan dengan beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh setiap karyawan. Di antaranya dinilai dari prestasi yang telah dicapai oleh karyawan dan berbakat dalam bidang tertentu pada ruang lingkup kinerja perusahaan. Yang keempat, itu pengelolaan keanekaragaman kerja. Dalam pengelolaan ini, PT Pegadaian sangat mendukung kesetaraan gender untuk kaum perempuan dalam berkarir di perusahaan, dan sebagai bentuk implementasi, Pegadaian juga menetapkan budaya kerja yang menjunjung tinggi kaum perempuan. Yang kelima, itu stres kerja, yang menjadikan stres kerja dalam PT Pegadaian ini seperti adanya masalah yang timbul secara bersama-sama karena peran karyawan di perusahaan Pegadaian yang tidak bercabang lebih rentan mendapatkan masalah dari pihak luar yang bisa berhadapan langsung dengan para nasabah. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pemberian jasa kredit kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya logo PT Pegadaian, tidak hanya memberikan jasa kredit dengan sistem gadai saja, namun telah merambah ke bisnis penjualan logam mulia atau yang biasa disebut dengan produk mulia atau yang biasa disebut LM atau emas batangan dengan sistem angsuran. Kemudian pada penerapan strategi analisis yang diterapkan PT Pegadaian meningkatkan bisnis ke seluruh Indonesia melalui kolaborasi baru dengan 7 mitra kerja yang terdiri dari perusahaan BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, dan perguruan tinggi. PT Pegadaian Persero dalam Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bidang Departemen Keuangan. Downsizing adalah strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas di dalam organisasi mereka. Hal itu melibatkan mengurangi karyawan, membuat perusahaan lebih kecil dengan memberhentikan mereka. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, pemberlakuan UMR diubah menjadi UMP upah. PT Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamannya. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok 1. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.